Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua, pendengar setia Renungan Logos HKBP Limo. Hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, firman Tuhan hadir menyapa kita yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Mari saudara-saudari kita dengarkan dan kita simak firman Tuhan yang akan menyertai, menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan aktivitas hari ini. Demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya bacakan sekali lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Renungan Logos yang dikasihi Tuhan Allah, saudara-saudariku yang kekasih, secara historis kita tahu bahwa nas ini adalah bagian dari proses awal penciptaan langit dan bumi. Sebelum Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, di hari pertama Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nas ini memang terlihat sangat sederhana, tetapi di dalamnya kita menemukan kedahsyatan kuasa Tuhan Allah yang luar biasa. Dalam kegelapan pada awal penciptaan, Allah berbicara dan dari firman-Nya yang penuh kuasa itu muncullah terang. Sahabatku semua, dari peristiwa ini kita perlu mendalami dua hal yang sangat penting yang menjadi refleksi iman percaya kita kepada kuasa Tuhan Allah. Yang pertama adalah bahwa terang itu adalah manifestasi langsung dari kehendak Tuhan. Terang itu tidak muncul dari luar diri Tuhan Allah, tetapi Allah sendirilah terang itu yang dinyatakannya lewat firman-Nya. Tuhan Yesus sendiri juga sudah menyatakannya sebagaimana dicatat dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu telah mengubah gelap gulita menjadi terang yang sangat benderang, sebagai tanda-tanda akan adanya kehidupan di dunia. Maka saudara-saudari, dalam pemahaman yang lebih dalam, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa bukan matahari, bukan bulan, bukan juga bintang yang menjadi sumber terang. Karena dalam sejarah penciptaan menurut kitab Kejadian, baik matahari, bulan, dan bintang diciptakan Allah pada hari keempat, bukan hari pertama. Ketiganya adalah pancaran kuasa Allah yang dipakainya untuk memisahkan siang dan malam. Lalu yang kedua, saudara-saudariku semuanya, nas ini dapat kita maknai dalam konteks rohani, spiritualitas kita. Kehidupan yang dipenuhi oleh kegelapan hanya akan dapat ditaklukkan dengan terang dari Tuhan Allah kita. Bagi kuasa Tuhan Allah, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk diubah menjadi terang. Oleh sebab itu, menyatu dengan Tuhan Allah, dengan setia kepada firman-Nya, akan menjadikan kekuatan yang dahsyat untuk mengalahkan kegelapan hidup kita secara rohani. Meskipun kita mungkin merasa terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian dalam hidup kita, dalam kebingungan, bahkan dalam berbagai situasi yang menyulitkan kita untuk menjalani kehidupan kita, yang membuat jiwa kita seperti berada di dalam kegelapan, firman Tuhan memiliki kuasa untuk membawa terang yang mengubah kebingungan menjadi kepastian, kekuatan dalam kelemahan, solusi dalam berbagai persoalan hidup. Maka saudara-saudari, penting bagi kita untuk percaya bahwa Allah sanggup menciptakan perubahan dengan kuasanya dalam hidup kita. Maka kita diajak untuk terus mencari
dan menemukan terang dari Tuhan Allah lewat kebenaran firman-Nya. Dengan menyatakan bahwa terang itu adalah manifestasi langsung dari kehendak Allah, maka kita sedang menyatakan iman percaya kita bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa penuh atas segala ciptaan, dan bahwa melalui kehendak-Nya yang dinyatakan dengan firman-Nya, segala sesuatu bisa diubahkannya. Terang itu menjadi simbol kuasa, simbol kehadiran dan kemuliaan Tuhan yang berkuasa mengubah kehidupan kita yang mungkin sedang syarat dan digambarkan seperti di dalam kegelapan, akan diubahnya kepada terangnya yang ajaib oleh kuasa firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Engkau sudah berfirman pada hari ini bagi kami dan menyatakan bahwa Engkau adalah terang itu. Dan dengan firman-Mu Engkau menerangi kehidupan kami, bukan hanya secara fisik, tetapi yang terlebih secara rohani. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu lewat perjalanan hidup kami yang mungkin selama ini sedang syarat dalam berbagai pergumulan. Tetapi oleh firman-Mu yang menjadi terang itu, kami dikuatkan dan dimampukan untuk menjalaninya. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya itu menjadi pelita bagi kami untuk menjalani hari ini. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami, baik pribadi, keluarga, dan dalam komunitas-komunitas, bahkan di dalam tempat pekerjaan kami percaya dengan kuasa firman-Mu yang selalu kami imani dan kami hidupi, segala sesuatu yang menjadi pergumulan itu akan Tuhan taklukkan, sehingga kami akan melihat terang-Mu yang ajaib dalam perjalanan hidup kami. Apapun tidak akan mampu ya Tuhan untuk menghalangi cahaya kemuliaan-Mu lewat firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami boleh hidup di dalamnya. Berkati kami hari ini dalam berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan menyertai, bahkan mendahului setiap langkah dan segala apa yang kami rencanakan dan pikirkan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami dan yang menjadi terang ajaib bagi kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.